Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri dengan NPM 2400110010096 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Fidelia H. Sasabella, NPM 240810100113, jurusan Informatika. Perkenalkan, nama saya Ratu Pasyani Wijaya dengan NPM 240110101010 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Marsada Khairatunisa dengan NPM 2401101189 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Tabita Putri Ditya dengan NPM 24011010100123 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi kali ini kelompok kita akan mereview dari Tugu Pahlawan dan stay tune videonya. Bye. Oke, jadi di sini saya berada di Gerbang Bentar, di mana gerbang ini adalah posisinya berada di depan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, di sini Gerbang Bentar ini memiliki dua sisi, yaitu sisi yang sebelah kiri ada Hastaning Kusumo Anggotro Nagoro pada tahun 1998. Lalu di sisi yang sebelah sini ada menambah Tatananing Kusumo Projo pada tahun 1952. Jadi gerbang ini merupakan pintu masuk utama khususnya pada para pejalan kaki yang akan berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan Surabaya ini. Nah, gerbang ini diwujudkan ditempatkan di bagian tengah dengan panjang ruas pagar depan. Tinggi gerbang bentar diambil angka 8 meter yang diperhitungkan proporsinya terhadap lebar celah bentar yang sekitar 1,7 meter. Lalu angka-angka tersebut masih mempunyai hubungan dengan angka keramat, yaitu 45 dan 17, di mana tanggal itu adalah awal kemerdekaan. Jadi gerbang bentar ini menyimbolkan simbol kemerdekaan Indonesia. Di sini saya sedang berada di depan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Namun sebelum kita memasuki Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, di sini kita melihat ada papan denah dari Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi di sini ada denah lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi di Monumen Tugu Pahlawan ini, serta di sini juga ada ringkasan singkat mengenai cerita atau sejarah tentang Monumen Tugu Pahlawan itu sendiri. Dan di sini ada keterangan tempat yang bisa kita lihat sebelum kita memasuki berbagai spot-spot yang ada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Setelah memasuki gerbang, jadi di sini ada replika pilar. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini ada tulisan-tulisan seperti A Light Force Go Away atau Merdeka atau Mati dan Once and Forever the Indonesia Republic seperti yang ada di pilar sebelah kanan. Nah, di situ tulisan-tulisan tersebut merupakan suara-suara dari arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Seperti itu. Baik, jadi di depan replika pilar yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada Monumen Soekarno dan Hatta. Jadi, Monumen Soekarno dan Hatta ini dibangun untuk memperingati atau mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta merupakan presiden pertama dan wakil presiden pertama untuk Indonesia setelah merdeka, yaitu 17 Agustus. Berikut adalah patung-patung tokoh penting di Surabaya. Yang pertama yaitu Gubernur Surjo. Gubernur Surjo adalah gubernur pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1945. Yang kedua yaitu patung Dul Arnowo, Wali Kota Surabaya pada tahun 1950. Berikutnya yaitu patung Bung Tomo, tokoh dalam pertempuran Surabaya melalui pidatonya yang berkobar-kobar memberikan semangat pada arek-arek Surabaya. Berikutnya yaitu Museum 10 November Surabaya. Di dalam museum ini terdapat koleksi foto
senjata rampasan dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, dan fasilitas pendukung lain yaitu diorama elektronik dan diorama statis. Berikut adalah memorabilia Tugu Pahlawan yang ditulis di batu yang bertepatan di sebelah Monumen Tugu Pahlawan. Di sini pada tahun 1895 pada masa penjajahan kolonial Belanda pernah berdiri gedung Raad van Justitië yang digunakan sebagai gedung pengadilan tinggi. Kemudian pada tahun 1942 penjajahan kolonial Jepang berfungsi sebagai markas Kempeitai atau biasa disebut dengan polisi militer Jepang. Dan pada tahun 1945 gedung tersebut hancur akibat pertempuran Surabaya. Kini di atas bekas gedung Raad van Justitië tersebut berdiri Monumen Tugu Pahlawan yang dibangun pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan dan pengingat terhadap keberanian luar biasa yang pengorbanan jiwa-jiwa rakyat Surabaya dalam pertempuran heroik 10 November 1945. Berikut juga adalah senjata-senjata rampasan yang diambil oleh arek-arek Surabaya selama pertempuran berlangsung. Selanjutnya adalah Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan ini dibangun sebagai penghormatan terhadap para pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November 1945. Sebuah perang antara para penjajah Inggris dengan masyarakat Surabaya. Monumen dari Tugu Pahlawan ini dibangun pada tahun 1951 dan selesai pada tahun 1952. Oke, selanjutnya Tugu Pahlawan sendiri memiliki bentuk yang sederhana, yaitu berbentuk lingga atau paku yang terbalik. Lalu filosofi dari Tugu Pahlawan sendiri yaitu mengobarkan semangat dari para pejuang Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tingginya itu 45 yard, yaitu menggambarkan tahun dari peperangan tersebut, yaitu 1945, serta 10 lengkungan, yaitu yang menggambarkan tanggal dari peperangan tersebut, dan memiliki 11 ruas, yaitu menggambarkan bulan dari peperangan tersebut, yaitu bulan November. Lalu di sini ada mobil Bung Tomo yang bermerek Opel Kapiten dengan tahun pembuatan 1956, buatan dari Jerman. Nah, mobil ini dulu dihibahkan oleh Bambang Sulistomo, anak Bung Tomo, pada tahun 2010. Sebelum dimuseumkan, mobil produksi Jerman itu berada di rumah Bung Tomo yang ada di Malang. Telah diperbarui supaya lebih layak untuk dipajang di museum karena dulunya ini catnya sudah mengelupas, berkarat, dan roda-rodanya juga sudah rusak. Lalu selanjutnya di sini ada makam pahlawan tak dikenal yang tempatnya itu tepat di belakang Tugu Pahlawan. Nah, konon dalam kompleks ini terdapat makam pejuang yang gugur saat pertempuran namun tidak diketahui pasti siapa, sehingga dibuatlah pusara untuk mengenang pejuang ini. Nah, ketika memasuki kompleks Monumen Tugu Pahlawan melalui pintu utama, maka makam ini dapat ditemukan di balik Tugu Pahlawan, ya, di belakang Tugu Pahlawan tepat.